Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara sekalian, apakah bisa mendengar suara saya dalam membawakan renungan pagi hari ini? Jika kita semua, Bapak Ibu bisa mendengar, itu pertanda kita masih hidup. Hidup bagi banyak orang memiliki makna yang berbeda. Bagi mereka yang lagi jatuh cinta, hidup seperti dipenuhi bunga. Bagi mereka yang lagi bergumul, hidup seperti memikul beban. Bagi mereka yang kesepian, hidup seolah tawar. Ada orang yang melihat hidupnya sebagai kesempatan, dan ada lagi yang menjalani hidupnya dengan tawar. Dibiarkan segala sesuatunya berjalan seadanya, dan tiba-tiba segala sesuatu lenyap tanpa bekas dan tanpa makna. Saudara, pada kesempatan ini kita merenungkan makna hidup yang ada dan dibatasi oleh waktu. Berkaitan dengan waktu, ada dua istilah yang dipakai oleh Paulus melalui firman Tuhan yang kita baca, yaitu kronos dan kairos. Kronos mengacu pada kronologi, ada urutan waktu. Kronologi manusia misalnya dari waktu dari kandungan, lahir, menjadi bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, dan meninggal dunia. Sementara kairos harafiahnya adalah sering diterjemahkan sebagai kesempatan. Banyak orang sering mengaitkan kronos adalah waktu yang berkaitan dengan kuantitas atau durasi, sedangkan kairos lebih diarahkan kepada kualitas. Nah saudara, ketika Paulus membicarakan pergunakanlah waktu yang ada, pastilah berkaitan erat dengan kronos dan kairos. Hidup ini pasti ada batasannya. Nah, dalam rentang waktu terbatas inilah kita dipanggil untuk mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, yakni dengan hidup yang berkualitas. Kualitas hidup yang dimaksud adalah jangan seperti orang bebal. Bebal adalah ungkapan untuk orang yang tidak mau belajar untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Alkitab sering merujuk bahwa orang bebal adalah orang yang sebenarnya tahu apa yang baik dan apa yang benar, tetapi tetap ngotot melakukan kesalahan. Israel pernah disebut bangsa yang bebal, oleh karena sebenarnya mereka tahu apa itu kebenaran, tetapi mereka justru memilih untuk tidak melakukannya. Saudara, pada perikop yang mendahului pembacaan firman pagi ini, tepatnya di Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32, Paulus telah memaparkan hidup yang berkualitas itu dengan tema manusia baru. Nah sekarang, supaya tidak disebut bebal, Paulus melanjutkan, lakukanlah dengan seksama hidup yang berkualitas itu. Dengan begitu, orang-orang yang melakukannya disebut seperti orang arif. Seseorang disebut arif bukan saja karena ia pandai dan kaya dengan pengetahuan, karena dalam kenyataannya banyak orang yang berpendidikan tinggi yang memiliki pengetahuan yang luas, tetapi dalam kenyataannya mereka tidak lebih daripada yang lain dalam mengaplikasikannya. Bahkan mereka lebih cenderung memutarbalikkan kebenaran.
Karena itu, menjadi arif di dalam bagian ini adalah mampu mengaplikasikan, mampu mempraktikkan apa yang ia tahu benar dan ia mampu praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang terkasih, Salomo sering menjadi rujukan untuk kita sebagai orang yang disebut bijaksana atau arif. Hikmat itu diperolehnya ketika ia benar berada di hadapan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ia berdoa memohon kepada Tuhan agar ia menerima hikmat, lalu Tuhan mengabulkannya. Cerita tentang keputusannya memilih memberikan bayi kepada ibu yang sebenarnya menunjukkan sikap yang Salomo yang sangat arif di zamannya. Saudara, kita bukan Salomo dan tidak harus memutuskan perkara serumit Salomo. Namun, bukankah setiap hari kita juga harus membuat keputusan dari yang sederhana hingga yang kompleks? Kita setiap hari berkata, bertindak, berbuat, dan itu sebenarnya bersumber dari keputusan-keputusan kita. Kita memilih A dan B, kita memilih sayur apa, kita memilih berkata apa, kita memilih bertindak apa, itu adalah sebuah keputusan dari semua pilihan yang ada. Yang menjadi pertanyaannya, apakah pengenalan akan kehendak Tuhan melalui firman-Nya telah menolong kita untuk membuat keputusan-keputusan baik yang sederhana maupun yang rumit? Jika kita melibatkan pengenalan kita dengan Tuhan, pastilah yang kita lakukan merupakan langkah-langkah yang cermat, tindakan yang tidak sembrono, apalagi bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan terus melawat kami dan Tuhan terus menyapa kami melalui firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang arif, bijaksana dan berhikmat dalam menjalani hidup ini. Hidup ini terbatas oleh waktu. Dan biarlah di dalam waktu yang terbatas itu kami menampilkan kualitas diri yang baik, di mana pengenalan kami akan Tuhan mewarnai setiap tindakan kami, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang membuat kami menjadi batu sandungan bagi orang yang ada di sekitar kami, keluarga, sesama, tetangga, dan orang-orang lain yang melihat pada kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan sungguh. Amin.